Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita dan melimpahkan kesehatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan duduknya kita di majelis ilmu ini membawa kepada kebaikan-kebaikan yang diridhai Allah dan Rasulnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memulai membaca kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, yang mana arti dari judul kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana caranya engkau bisa menjadi kaya. Kayak apa caranya pian bisa sugih? Kaifa takunu ghaniyan. Kitab ini dikarang dan disusun oleh ulama besar Kota Tarim, yaitu almarhum Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidarus, yang mana beliau tuh bergelar di Tarim Habib Sa'ad. Beliau termasuk ulama Tarim yang produktif, banyak benar menyusun kitab-kitab. Bahkan sebagian besar karangan Sidin itu diterjemahkan ke aneka macam bahasa, sampai ke bahasa Melayu, Indonesia, bahkan bahasa Inggris dan yang lain. Salah satu dari karangan beliau adalah yang akan kita baca ini, yang berjudul tadi Kaifa Takunu Ghaniyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dzil ikrami wal jalali, qasamal arzaqa wa qaddaral ajala, wa hatta 'alal iktisabi wa talabil halal. Ahmaduhu ta'ala 'ala in'amihi wal ifdal, wa ashkuruhu subhanahu 'ala minanihi al mutawaliyati fi kulli hal. Wa salatu wassalam 'ala rasulihil hadi minad dhalal wa da'i ila makarimil akhlaqi wa hasinil af'al, sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al wa ala ashabihi wa atba'ihi ma ta'aqabatil ayyamu wal layal. Beliau awali muqaddimah dari kitab beliau dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dzil ikrami wal jalal. Segala puji bagi Allah, zat yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Qasamal arzaqa wa qaddaral ajal, yang dimana Allah membagi akan rejeki-rejeki dan menentukan akan ajal-ajal.
wa hatta 'alal iktisabi wa talabil halal, yang dimana Allah juga yang menganjurkan untuk berusaha mencari rezeki dan mencari yang halal. Ahmaduhu ta'ala ala in'amihi wal ifdal. Saya pun memuji Allah yang maha tinggi atas pemberian nikmat dan pemberian kelebihan darinya. Wa ashkuruhu subhanahu ala minanihi al-mutawaliyati fi kulli hal. Dan aku bersyukur kepada Allah yang maha suci atas jasa-jasa Allah yang terus menerus tiada henti di tiap saat dan keadaan. Dari mukaddimah Sidin sudah memberi isyarat apa pembahasan kitab yang akan dibaca ini. Pertama, Sidin memulai segala puji bagi Allah, Zat yang maha memuliakan dan maha agung. Qasamal arzaqa wa qaddaral ajal, yang dimana Allah yang membagi rezeki-rezeki dan menentukan akan ajal-ajal kematian. Nah, di awal mukaddimah sudah ada isyarat apa topik inti pembahasan kitab, perkara rezeki. Wa hatta 'alal iktisab wa talabil halal, dan dialah Allah juga yang menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk mencari dan berupaya menggapai rezeki halal. Allah juga yang menyuruh. Ahmaduhu ta'ala ala in'ami wal itba, dan aku pun memuji Allah atas pemberian nikmat dan pemberian anugerah darinya. Wa ashkuruhu subhanah ala minanihil mutawaliyati bi kulli hal, dan aku bersyukur kepada Allah Jarsidin yang maha suci atas jasa-jasa Allah atau pemberian-pemberian Allah al-mutawaliyati, yang terus menerus fi kulli hal, dalam tiap keadaan tiada henti. Wassalatu wassalam ala rasulihil hadi minad dhalal, dan salawat serta salam tercurahkan kepada utusannya al-hadi, sang pembawa hidayah, sang pembawa petunjuk, minad dhalal, dari kesesatan, yang memberi petunjuk dari kesesatan. Wada'i ila makarimil akhlaqi wa hasinil af'al, dan dialah utusan Allah yang menyeru, adai menyeru atau penyeru, tukang bawai, ila makarimil akhlaq wa hasinil af'al. Hasinil af'al tuh membacanya. Sang penyeru kepada akhlak-akhlak mulia dan perbuatan-perbuatan yang baik. Hasinil af'al, perbuatan-perbuatan yang baik. Sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al. Allah bersalawat kepadanya dan kepada keluarganya, khairi al, yang mana keluarga Rasulullah sebaik-baik keluarga. Wa ala ashabihi wa atba'ihi, begitu pula salawat dan salam teraturkan pada sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya, ma ta'aqabatil ayyamu wal layal,
selama hari-hari dan malam silih bergantian. Artinya salawat dan salam pada Nabi, pada keluarga, pada sahabat, pada pengikut, terus menerus mata'aqabatil ayyam wal layal, dengan bergantinya siang dan malam silih berganti. Amma ba'du. Nah, mulai masuk sidin. Faqad hathal islamu ala sa'yi wal iktisabi wa amara bil amali wa ta'atil asbab. Qala ta'ala huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Faqad hatal Islam ala sa'yi wal iktisab wa amri bil amal wa ta'atil asbab. Sungguh ajaran Islam ini menganjurkan kepada pengikutnya. Ajaran Islam ini menganjurkan pada pengikutnya ala sa'yi wal iktisab, untuk berusaha dan bercari. Untuk berusaha artinya begawi, wal iktisab dan bekerja atau bercari, wa amara bil amal wa ta'atil asbab, dan ajaran Islam pun menyuruhkan juga agar kita bekerja dan menjalani segala macam asbab-asbab yang bisa memudahkan rezeki. Amara bil amal wa ta'atil asbab. Agama Islam pun memerintahkan kita untuk bekerja dan menjalani akan asbab-asbab rezeki. Nah, dari sini luar biasa penjelasan beliau. Agama Islam, ajaran Rasulullah SAW yang kita pegang teguh, yang diamalkan oleh sahabat dan tabi'in dan seterusnya, kada melarang umatnya untuk begawi. Ingat itu, kada melarang, kada menangati kita-kita sebagai pemeluk agama Islam untuk bekerja. Bahkan tadi disebut menyuruh agar kita ta'atil asbab, menjalani segala macam asbab yang bisa mendatangkan rezeki. Kayak apa maksud menjalani asbab? Kita begawi, berusaha, bekerja, itu hakikatnya asbab. Artinya penyebab-penyebab, atau bahasa kita yang umum bersyariat, yang mana setelah tagawi akan asbab atau bahasa lain syariat, setelahnya hanya Allah turunkan rezeki. Memang sudah Allah itu menyuruhkan kita pada umumnya, gasan kita barataan untuk ta'atil asbab, agar menggawi segala macam asbab yang mendatangkan rezeki. Untuk umumnya kita. Kenapa jadi ulun sebut dengan kata umum? Ada orang-orang istimewa memang, yang mana kada menggawi asbab tapi rezeki datang sorang. Ada orang-orang kayak itu, dan itu orang-orang istimewa yang menggapai kedudukan thiqah, kekuatan iman, kepercayaannya lawan Allah Ta'ala sedemikian sangat kuat, atau disebut dalam bahasa tasawuf itu maqamut tajrid.
sampai pada kedudukan tajrid. Apa tajrid? Berlepas dari asbab. Ini yang kita kisahkan ini tercontohkan pada keadaan wali-wali Allah. Banyak dari sekian para wali Allah itu kada menggawi asbab, kada bersyariat untuk mencari rezeki. Artinya kada begawi kayak orang, tapi rezeki datang. Istilahnya pernah ulun sambat D4. D4, ingatlah. Duduk di rumah, duit datang. Makam tajrid ngarannya. Tapi ini orang-orang yang istimewa. Kita jangan coba-coba. Kita yang pangkat kopral ini belum sampai tingkatan jenderal, kada kawa tajrid baku kos kabala. Makanya jarulun pada umumnya Allah memang menyuruhkan agar umatnya ta'atil asbab, menjalani segala asbab bersyariat untuk mencari rezeki. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Nah, perhatikan firman Allah dalam surah Al-Muluk ini. Ini surah Al-Muluk. Ujar Allah, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu dhalula, mudah untuk dijalani. Dialah Allah yang menjadikan bumi mudah untuk dilewati, mudah untuk dijalani. Famshu fi manakibiha, maka hendaknya kalian berjalanlah di penjuru-penjuru bumi. Wa kulu min rizqih, dan makanlah rezeki darinya, yaitu dari Allah. Nah, ayat ini salah satu dengan gamblang Allah itu menyuruhkan kita menggawi asbab bersyariat. Ujar Allah, dialah Allah yang menjadikan bumi itu dalula, mudah dijalani, mudah diarungi. Bumi ini nyaman aja, hendak kemana-mana kita kawaja mengarungi, menjalani. Lalu ujar Allah, famshu fi manakibiha. Nah, ini asbab. Berjalanlah ikam di atas bumi itu, artinya berkujuk-kujuklah ikam di atas bumi yang mudah memang dijalani. Di penjuru-penjuru bumi ini jalani aja, bercari artinya ikam di situ. Wa kulu min rizqih, dan makanlah rezeki darinya. Ini gamblang Allah menyuruh kita ta'atil asbab. Jakanya kita disuruh makam tajrid, maka perintahnya kada berjalan di atas bumi, kada disuruh akan berjalan. Perintahnya lain, berdiamlah engkau di masjid, berdoalah, maka rezeki akan datang. Kada kayak itu. Tapi ujar Allah, berjalanlah ikam di penjuru bumi, berusaha bercari yang halal. Hanya ujar Allah, wa kulu min rizqih, baru ikam makan rezeki darinya. Nah, ini bersyariat ngarannya, sebuting dah pelajaran. Bal ja'ala dzalika min jumlatil ibadat allati yuhibbuha ta'ala wa yuthibu ashabaha. Bahkan, bal itu bahkan, agama Islam menjadikan bercari atau bersyariat mencari rezeki itu min jumlatil ibadat, termasuk sebahagian dari bentuk ibadah. Bagawi itu dijadikan dalam ajaran Islam sebagai bagian dari ibadah. Allati yuhibbaha ta'ala, yang mana ibadah
itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Bersyariat, mencari rezeki, bekerja itu ibadah yang termasuk dikatujui oleh Allah Ta'ala bagi hambanya. Wa yuthibu ashabaha, dan bahkan diberi pahala bagi siapa orang yang mau bekerja mencari yang halal. Dapat pahala begawi itu. Tapi karena ada penjelasannya, bagaimana caranya merubah gawian rutinitas jadi ibadah dan berpahala. Karena itu ada pembahasan. Wa fil hadits, dan di dalam riwayat hadits disebut innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa. Ini hadits dikeluarkan Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Di dalam hadits disebut innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul mu'minal muhtarifa, ketujuh dengan seorang hamba mukmin al-muhtarifa, yang berisi gawian, yang berprofesi. Muhtarif itu, sesungguhnya Allah cinta atau ketujuh hamba nang bagawi, kayak itu. Orang beriman nang bagawi itu dikatujui Allah Ta'ala. Famata kanat niyatul mu'mini hasanatan wa qasduhu salihan fa innahu yu'jaru ala takassubihi wa yuthabu ala sa'yihi. Dan kapanpun niat seorang yang beriman itu baik, kapanpun niat seorang yang beriman itu bagus dan tujuannya baik, maka sesungguhnya ia diganjar pahala atas letihnya ia bekerja, dan dilimpahkan balasan pahala pula atas usahanya. Apabila niat orang yang beriman bagus, tujuannya baik, maka letihnya inya bagawi itu berpahala, ujar Sidin. Kuncinya tadi niatnya baik dan bagus. Artinya tiap bagawi itu usahakan pasang niat. Manakala kita berusaha bersyariat, menggawi asbab, yang berjualan misal, yang bekerja di kantor, yang inya usahanya menjual jasa perbaikan atau berdagang, ketika mengawali gawian kita saban hari, pasang niat. Sengaja aku mencari rezeki karena memang perintah Allah dan menjalankan sasuruhan Rasulullah yang memerintahkan aku untuk mencari halal. Dipasang niat tadi, dipasang tujuan yang bagus itu, di situ inya bekerja, tiap letihnya inya, tiap titik paluhnya inya, itu jadi pahala baginya. Bal huwa kal mujahid fi sabilillahi ta'ala. Bahkan orang yang bekerja capek dan niatnya bagus, bagaikan orang yang berperang di jalan Allah. Seperti mujahid, pahalanya ganal berarti. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang begawi bujur niat itu, gesan menghidupi anak bini dan orang-orang yang wajib inya nafkahi, itu bagaikan mujahid. Orang yang terjun ke medan perang, artinya ganal pahalanya. Fa'alaihi inda idin an yastakthira min fadlillah wa yastazida min barakatihi wa yata'atal asbaba lidzalik wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Maka hendaknya ketika inya bekerja, sambil bekerja inya memohon kepada Allah agar diperbanyak rezekinya.
dan ditambahkan dari keberkahan gawiannya. Kemudian ia pun menggawi asbab-asbab tadi. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah, dan segala orang itu akan dipermudah atas sesuatu yang memang ia tercipta untuk sesuatu tersebut. Nah, ini kaidah. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dipermudah menggawi yang memang tujuan asli ia tercipta untuk hal tersebut. Setiap orang itu akan dipermudah mengerjakan sesuatu yang mana memang tujuan ia tercipta untuk sesuatu tadi. Gambaran mudahnya, orang yang memang ujung-ujungnya takdirnya masuk neraka, mudah baginya bermaksiat. Orang yang ujung-ujungnya nih akan ditakdirkan masuk neraka, muyassarun, akan dipermudah menggawi maksiat, kada ada halangan ia bermaksiat. Sebaliknya, orang yang ujung-ujungnya kelak akan dimasukkan surga, ketika hendak bermaksiat singalihan ada halangan. Hendak singgah di warung jablay ada kawan kada jadi. Hendak berkendaraan ke pembatuan malam-malam pacah ban. Hendak maliung ke warung siang-siang Ramadan begata puasa terbalik mobil. Hendak bermaksiat ngalih dipersulit karena memang ternyata Allah jaga tujuan akhirnya inya surga. Tapi orang yang memang tujuannya akhirnya akan neraka, ciri-cirinya setiap bermaksiat nyaman menggawi maksiat. Kada ada halang rintang. Ketika hendak main judi, ada duitnya terus. Banyak hendak bersedekah gesan masjid, habis duit bakarik. Nah, itu ciri-ciri, hati-hati dia tuh. Menang kayak itu tuh ciri-ciri. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Babaya hendak nukar kuota, hendak main slot, ada terus duitnya. Dipermudah bermaksiat. Ketika Jumatan hendak bersangu, gesan memberi kotak amal, bakarik. Sejimpil 2000 ada. Tapi ketika anak berjudi ada duitnya. Hati-hati dah, Pak. Ciri-ciri. Nah, ini yang dimaksud wa kullun muyassarun lima khuliqalah, jar Nabi. Setiap orang itu akan dipermudah menggawi sesuatu tergantung tujuan aslinya kemana inya takdir. Termasuk masalah rezeki. Kalau pian sudah berpasang niat yang baik, tujuan baik yang digawi halal, asbab yang dikerjakan halal sesuai syariat, niat sudah dipasang. Kalau memang pian ternyata muyassar dicipta untuk jadi sugih, akan sugih pian. Kalau memang pian akan banyak dapat rezeki, akan banyak dapat rezeki pian. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Tapi gawi asbab tadi dulu. Jangan bercita-cita dapat iwak papuyo, tapi dari awal kada hendak nungkar unjun. Nah, itu filosof dalam mengunjun itu ilmu sebenarnya. Pian bercita-cita hendak apa? Dapat iwak papuyu atau iwak yang lain, baung kah, tauman kah. Tapi pian kadada menggawi asbab, kadada bergerak. Kayak tadi kisah makam tajrid, ya Allah papuyu, ya Allah, ya Allah papuyu, ya Allah. Hirai cacak iya pian. Kada menggawi asbab. Lalu bagaimana? Nungkar unjunnya hulu. Siapakan unjun yang baik? Ya kalau kada nungkar, cari bambu atau kayu nang lentur segan unjunan. Yang kedua, cari nilonnya. Ini bersyariat nih asbab. Gambaran perintah Allah tadi, famshu fi manakibiha, berjalanlah engkau di penjuru bumi. Nilonnya cari nang tak kuat. Kalau targetnya tauman, gana, jangan benang jahit. Agat nilon yang terbagus. Kemudian
cari kailnya, jejerumannya atau kailnya nang baik. Kalau target tauman gana jangan nang kicuy, nang halus, lunduk wara dapat pian. Nang tagana. Pelajari juga bersyariat tauman tuh ketujuh makan apa? Lu nggak ada tahu? Apa makanan tauman tuh? Pokoknya itulah. Kalau tahu tauman ketujuhnya itu bersyariat, cari makanan favorit tauman. Jangan ciki-cikian. Sudah dapat ulat ibarat tadi kan? Ulat bumbung kah katanya? Habis itu pulang lokasi. Kalau target tauman, jangan nang diunjuni, pucirin pinggir jalan. Ada nyambung. 10 tahun biar nggak ada mau keluar tauman. Lain kalau wali tadi makam tajrid, bisa jadi Allah datangkan tauman. Cari lokasi tauman biasanya di mana? Nah itu bersyariat. Famcu fi manakibiha tadi nih, mencari kita lokasi. Ada dapat kabar di situ banyak tauman kan. Tapi bujur-bujur cari info. Kadang orang menipu juga. Sekiranya kada tarabuti lokasi, padahal ke sana benar sasat. Dapat lokasi. Kemudian lagi bersyariat tauman tuh biasa di pinggir kan di tengah. Nah itu pulang menimbainya ke mana umpan tadi. Belum berbicara waktu. Subuh kira-kira mantaplah tauman. Goreng masih. Ada waktu-waktunya. Nah biasanya godaan orang nama unjun itu bisa benar. Paling racap iwak mematuk parak maghrib. Hebatnya tuh godaannya. Makanya bawa sajadah, bawa tapih, maghrib di situ. Waktunya, lokasinya, manimbainya pulang. Nah itu asbab berataan tuh. Lalu wakulu min rizki. Apa yang terakhir kita berserah dirinya sudah menimbai. Nah ya Allah, urusan dimakan kada dimakannya, ulun sudah berpasang niat baik, hendak menganyangi anak bini dengan tauman, hendak memberi mintuha 1 kilo 2 kilo, hendak memberi tetangga, niat dipasang membaik nih. Habis itu tasarapianja lagi mematukkah kada? Asbab sudah ulun gawi. Tang mematuk. Di situ dapat rezeki tadi. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Tapi pulang kadang ditimbai dah. Dilajari bersabar pulang. Nah ini filosof ngaunjun tadi nih, ilmu nih. Sabar menanti pulang. Wawayah 15 menit ada jarujud. Bergerak. Bermain pulang hati, ya Allah, kalau memang ini rezekinya, maka aku akan sisip. Menyisip kan? Bah, disisip, set, pagat. Berarti belum rezekinya. Ikat pulang, pasang pulang. Itu belajar bersabar loh, timbai pulang. Yang penting asbab digawi, famshu fi manakibiha, hati bermain, niat dipasang, lalu berserah setelahnya. Kalau dapat, alhamdulillah, asbab sudah digawi. Ya Allah, ulun sudah menggugurkan asbab semaksimal yang ulun tahu, rezeki dapat kadanya, itulah ulun berserah kepada pian ya Allah. Amun dapat banyak, alhamdulillah, berarti itu rezekinya. Kalau sampai parak subuh kada dapat juga, boleh ke rumah, jangan berdusta. Kayak apa boleh ke rumah berdusta? Temaliung ke pasar dulu nungkar. Saya kira kada di mama ini. Itu belajar berdusta. Sejujur-jujurnya arif ya lagi kan di mama itu. Keluarakan yang abang ambihan. Nah itulah. Famshu fi manakibiha, berjalanlah engkau di penjuruknya, ujar Allah. Itu bersyariat asbab tadi. Nah, berjalan di muka bumi itu kan kita memikir ke mana lokasi nang pas, di mana ada kabar nang kuat, di situ ada rezeki. Ibarat nang kayak orang namanya sah pasar subuh atau bebuan paman sayur yang mencari komplek, di mana ibu-ibu nang ketujuh sayur
Di mana ibu-ibu nang kada tapi banyak manawar, paraki di situ. Amun ada komplek nang ketujuh manawar, ya dikurangi lah tuh laki ke situ. Itu kan famshu fi manakibia, sama hanya ketika anak berjalan di muka bumi, sandal dipilih, perbekalan dibawa, menyesuaikan. Kalau musim dingin pakai jaket, musim panas pakai baju tipis, bawa banyu minum. Itu gambaran asbab. Setelah menggawe asbab, hanyar kulu min rizki, makanlah rezeki darinya Allah. Paham tak ya? Bal huwa kal mujahidi fi sabilillah ta'ala. Bahkan orang yang bercari tadi bagaikan orang yang berperang di jalan Allah pahalanya. Wa musyarakatan minni fi khidmatil ilmi wa nashril fadilati wa talaban li thawabi wal ajri minallahi faqad jama'tu hadzal mu'allafa al mubaraka wa awda'tu fihi nubdatan salihatan minal asbab allati yahsulu biha al-ghina. Nah itu ya-nya hapus, titik 2 di bawah ya-nya hapus, itu salah cetak. Jadi kitab yang inilah, karena ada halaman-halaman yang kita kaji banyak yang sudah ulun cek kesalahan cetak, karena ulun ada naskah perbandingan, naskah asli Tarim dan naskah cetakan Hanjari, banyak di sini salah cetak. Itu tadi allati yahsulu bihal ghina, bukan ghani. Itu alif lam alif layyinah, itu bukan ya. Allati yahsulu bihal ghina wa mafatihul lati taftahu abwabahu bi'idnillahi ta'ala mimma thabata fi kitabillahi aw sunnati rasulih aw kalami wurratihi rahimahumullahu ta'ala. Lalu ujar Habib Sa'ad, musyarakatan minni fi khidmatil ilmi wa nashril fadilati, dan sebagai bentuk saya andil dalam berkhidmat untuk ilmu agama dan andil dalam menyebarkan keutamaan ilmu agama, wa talaban lit-thawabi wal ajri minallah, dan juga sekaligus mencari pahala dan ganjaran dari Allah, faqad jama'tu hadzal mu'allaf al mubarakah, aku pun menghimpun di dalam karangan yang berkah ini. Nah, jadi Sidin menyusun dan mengarang kitab ini sebagai bentuk andil di dalam berkhidmat kepada ilmu, dan di sisi lain mengharap pahala dari Allah. Sidin mengarang kitab ini. Faqad jama'tu hadzal mu'allafa mubarak, maka sungguh aku kumpulkan, aku himpun di dalam karangan yang berkah ini. Wa awda'tu fihi nubdatan salihatan minal asbab allati yahsulu bihal ghina, dan aku isi atau aku hiasi, aku titip di dalam kitab ini nubdatan salihatan, sedikit daripada maklumat seputar sabab-sabab yang bisa menghasilkan kekayaan. Wa mafatihul lati taftahu abwabah biidnillahi ta'ala, dan kunci-kunci yang bisa membuka kepada pintu-pintu kekayaan dengan izin Allah Ta'ala. Jadi Jersidin, aku isi kitab ini dengan sebahagian daripada seputar sabab-sabab yang bisa menyebabkan kekayaan dan kunci-kunci yang bisa membuka kekayaan dengan izin Allah. Mimma thabata fi kitabillah aw sunnati rasuli aw kalam muratihi rahimahumullah ta'ala, daripada atau sumbernya adalah dari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, kitabullah, dan dari hadits-hadits Nabi, dan juga penyampaian-penyampaian pewaris Nabi, yaitu ulama.
Nah, jadi segala macam yang kita pelajari kena kada keluar dari ayat Al-Quran dan tafsirnya seputar sebab kekayaan. Begitu pula hadits-hadits Nabi yang berbicara seputar tentang mudahnya rezeki dan kalam wurratih, ucapan-ucapan ulama-ulama pewaris Nabi. Nah, itu kan yang kita kaji. Ada amaliyah A, amaliyah B. Ada hadis A menjelaskan sahabat minta amalan kayak apa untuk bayar hutang ya Rasulullah, diberi Nabi amalan A, amalan B. Nah, itu ada kan kita pelajari. Rahimahumullahu ta'ala. Fa idza akhadha al-muslimu bi'azimatin qawiyatin wa niyatin shadiqatin intafa'a biha insyaallah ta'ala wa dhaharat atharuha alaihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Apabila seorang muslim mengambil isi kitab ini dengan tekad yang kuat, ini janji sidin lah. Apabila seorang muslim mengambil isi kitab ini dengan tekad yang kuat dan niat yang bujur, intafa'a biha insyaallah ta'ala, maka inya akan dapat kemanfaatan dari kitab ini. Wa dhaharat atharuha alaih, dan akan nampak bekas-bekas positif dari inya belajar kitab ini. Asal tekad yang kuat dan niat yang bujur dalam mempelajari kitab ini. Jarsidin pasti bermanfaat bagi yang belajar dan akan nampak perubahan bagi orang yang belajar kitab ini. Asal niat bujur, tekad kuat, niat bujur, akan bermanfaat bagi yang mempelajarinya, dan akan nampak atharuha, bekas-bekas positif darinya belajar kitab ini. Bisa jadi kalau kita bujur menelaah kitab ini, mengamalkan niat kita bujur, Allah buka, Allah permudah rezeki-rezeki kita. Amin. Kurang nyaring aminnya biar sugih beratane. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan segala sesuatu itu dengan kadarnya. Allah yang maha menentukan. Kita pasang niat, pasang tekad yang kuat, niat yang baik, semua kita serahkan pada Allah. Inna min rahmatillahi ta'ala annahu abaha lil khalqi at-talaba wa lam yukallifhum izalata ma fi tab'i. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Bebuhan pian yang mungkin keteteran dalam menulis terjemahan yang ulun baca, bisa mengulang-ulang kajian kita di YouTube. Channel YouTube majelis kita buka, sambil pian ulang, sambil mendobit. Karena kalau ulun menterjemahkan mahadangi pian tunggal butingan, kalalambatan. Nah, itulah fungsinya adanya rekaman kajian tuh, nah. Sambil diulangi tuh, nah. Dan sekali lagi diingatkan, usahakan ketika kita hadir majelis ilmu, kalau datang sung-sung pada yang lain, jar ulun, yang kosong di muka diisi. Jangan biarkan ada tempat yang kosong di muka pian maisi di belakang berdahulu, jangan. Kasihan yang datang-datang tadudi, nah. Jadi isi hibakin yang di muka dahulu, ada kosong isi. Jangan saling disuruh lagi itu, nah. Supaya apa? Soft majelis kita supaya rapat. Fa inna taswiyatus sufuf min tamamil majlis. Karena rapinya soft dalam bermajelis bagian dari kesempurnaan majelis. Orang yang biasa rapi tersusun, tanda perhatiannya atau hati orang tuh nyaman diatur, nyaman untuk menjalankan aturan syariat. Tapi orang yang katuju tebang kalai, kada rapi, nah itu tanda-tanda orang tuh ngalih untuk
diatur dalam aturan-aturan syariat. Jadi sekali lagi, pertemuan akan datang yang kosong di muka diisi dahulu, kecuali beberapa kita yang mungkin kada tahan karena kipas. Nah, cari spot-spot duduk nang kiranya kada karena kipas langsung tuh. Nah, asal jangan di parkiran habis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil qutri unza wa zakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atya'a ulama, nahda bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birrida minkal uyun, waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun, waghfir syur anta akramu man satar, wa salatullahi tabsha mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi linnasi shiba wa alal alil kirami syurafa wa ala sabil masabihil ghurar, Allahumma adina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.